Shalom adik-adik, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita mau menampilkan PR adik-adik yang mengerjakan minggu lalu. Ini dia. Ayat 17. Janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik untuk semua orang. Terima kasih. Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. I am Peacemaker. Selamat minggu teman-teman. I am Peacemaker. Dadah. I am Peacemaker. Adik-adik, saat ini kita mau mulai masuk ibadah sekolah minggu. Adik-adik boleh bangkit berdiri semuanya. Kemudian siapkan hati dan pikirannya. Kita mau masuk ibadah. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat
Kristus, dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat Gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Bapa. Kita mau angkat pujian lagi, tapi sebelum itu kakak mau tes semangat adik-adik dulu nih. Tepuk semangat! 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 Wah, udah pada semangat kan ya? Nah, kita mau nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Ayo bang. Alkitabnya dan juga buku tulisnya. Saat ini kita mau masuk ibadah, kita mau masuk firman Tuhan. Adik-adik sama kakak sekolah minggunya semua, kita mau menyanyikan lagu apa kak? Lagu Yesus yang Pemanis. Wow.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Pada hari ini Bapak, kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu Bapak. Engkau berkati kami, semoga kami dapat mengerti Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Nah, kita sudah berdoa tadi, sekarang waktunya kita baca firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal. Ayo, Amsal itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Benar, perjanjian lama. Kalau di Alkitab pakai ini, kalau perjanjian lama ini warnanya hitam. Nah, dan sesudah Mazmur, habis Mazmur baru Amsal. Nah, buka di Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Yang judulnya itu adalah nasihat untuk mencari hikmat. Kalau sudah, kita baca ya. 1, 2, 3. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, tadi kita baca ayat apa sih? Kitab apa? Ayo, ada yang ingat? Kitab Amsal. Nah, kitab Amsal ini merupakan bagian dari kitab syari dan hikmat yang begitu tersohor. Artinya itu, kitab Amsal ini tuh dia itu biasanya berisi tentang, kalau kita lihat nih dari pasal 1 sampai dengan pasal terakhir, kitab Amsal ini tuh berisi tentang ucapan supaya kita menjadi lebih bijak, perumpamaan, kayak ataupun peribahasa. Nah, Amsal ini juga dia itu merupakan pengajaran hikmat yang sumbernya itu dari tradisi mendidik di Timur Tengah. Nah, jadi Alkitab ini tuh ternyata itu telah menyediakan sumber banyak sekali sumber hikmat yang sudah teruji sewaktu dulu untuk mendidik kita nih sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi lebih berkualitas lagi, menjadi lebih sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Contohnya siapa? Kakak ngambil contoh tokoh Alkitab itu adalah Salomo. Ketika Allah menampakkan diri kepada Salomo, Allah ini tuh berkata kepada Salomo, mintalah apa yang hendak mintalah, nanti aku akan berikan kepadamu, gitu kan. Nah, terus Salomo berpikir, akhirnya Salomo meminta kepada Tuhan untuk memberikan 2, yaitu ada hikmat dan juga pengertian. Kenapa? Karena Salomo ini ingin supaya dia dapat keluar masuk sebagai pemimpin bangsa. Nah, akhirnya Allah itu memberikan hikmat dan juga pengertian kepada Salomo, dan akhirnya Salomo sebagai pemimpin bangsa. Nah, Salomo ini dia itu belajar tentang jalan-jalan Allah itu dari ayahnya, dan kini ia meneruskannya kepada anak-anaknya tentunya. Allah ini ingin nih agar kesalehan dan pengabdiannya itu sungguh-sungguh kepada jalan-jalannya yang diajarkan, terutama melalui pengajaran orang tua dan teladan di rumah sebelumnya ataupun di tempat-tempat orang-orang sekitar Salomo. Bukan mengalihkan sebagai tanggung jawab saja gitu kan, tapi emang Allah itu tuh pengen kalau misalkan Salomo ini tuh bertanggung jawab kepada Allah gitu. Nah, di sini kan tadi kan disinggung nih kalau misalkan Salomo itu bertumbuh atau mengikuti dari nasihat orang tua. Kalau kita dikasih nasihat kan pasti salah satu yang berfungsi itu adalah telinga, ya kan? Telinga ini dia itu berfungsi untuk apa adik-adik? Kalau misalkan kita kan dikasih 2 nih, telinga kita sama Tuhan Yesus.
ada yang kanan dan ada yang kiri kan. Ini fungsinya untuk apa nih telinganya? Ayo, untuk mendengar. Nah, kalau misalkan Tuhan udah ngasih kita telinga, ada 2 pasang, berarti artinya Tuhan pengen kita mendengarkan nasihat dari orang tua, nasihat dari teman-teman kita, ataupun nasihat dari manapun, tapi yang membangun, maksudnya yang membuat diri kita menjadi lebih baik, ya kan? Nah, Tuhan itu juga menciptakan telinga kita itu bukan karena aku ciptain aja telinga buat kamu tanpa tahu tujuannya, tanpa tidak tahu tujuannya. Pasti Tuhan kalau menciptakan sesuatu ada tujuannya. Kayak ini, telinganya berfungsi untuk mendengar, ya kan? Nah, maka setiap ajaran dari orang tua ini, setiap dari ajaran orang tua kita di rumah, baik itu kakak, abang, mama, papa, ini harus kita dengarkan dan harus kita lakukan akan membuat kita menjadi, kalau misalnya kita lakukan nih nasihat-nasihat dari kakak, mama, abang, sama papa, ini akan membuat kita menjadi orang yang berhasil atau membuat kita menjadi orang yang berguna, bisa juga orang yang berkualitas. Pasti setiap nasihat itu setiap dari nasihat orang tua ataupun kakak dan abang pasti selalu positif atau selalu baik, tidak ada yang negatif. Nah, maka ketika kita sudah diberikan telinga oleh Tuhan Yesus, kita harus pergunakan telinga kita sebaik-baiknya. Kita harus mendengarkan hal yang baik dari orang lain, mendengarkan ajaran ayah, ibu, kakak, dan abang untuk kebaikan kita. Dan kita juga jangan lupa harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekian dari pembacaan firman kita pada hari ini. Kakak mau ngasih tugas buat adik-adik di rumah, itu adalah adik-adik buat video, itu isinya gampang banget nih. Caranya gini, aku mendengarkan nasihat orang tua. Gimana? Aku mendengarkan nasihat orang tua, ya. Jadi ada satu tugasnya itu adik videokan yang kayak tadi kakak contohin. Yang kedua, jangan lupa untuk mengumpulkan lomba 17 Agustus sesuai dengan yang diberikan kakak ini. Kan ada kelas-kelasnya kan. Nanti adik-adik kasih ke PJ setiap kelas-kelasnya, PJ untuk lombanya ya adik-adik. Nah, jangan lupa apa tadi? Yang pertama itu tugas yang aku mendengarkan nasihat orang tua. Yang kedua, jangan lupa mengumpulkan tugas atau lomba 17 Agustus ya. Nah, sekarang sudah selesai pembacaan firman dan kakak sudah mengasih tugas. Sekarang kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Ajari kami supaya telinga kami dapat kami gunakan dengan baik Bapa. Pimpin kami dan tuntun kami Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dan ampun dosa kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Jangan lupa dikerjakan adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi dari kakak sekolah minggunya. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak temanya hari ini apa? Masih Kak, temanya tentang mendengarkan ajaran ayah. Wah, mendengarkan ajaran ayah. Berarti di sini ada nggak adik-adik yang tidak mendengarkan perkataan orang tuanya? Coba mana tunjuk tangannya. Nah, kalau masih ada yang belum menuruti sama orang tuanya, berarti sekarang harus kayak gimana Kak? Berarti sekarang kita harus mulai taat sama orang tua, mulai mendengarkan ajaran orang tua. Tidak boleh melawan orang tua. Orang tua
Ya, dari mama, papa, atau orang yang lebih tua dari kita gitu adik-adik. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Hai anak-anak taatilah. Nah, adik-adik berhubung ini lagu baru, adik-adik boleh ikutin pelan-pelan ya. Ya bang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga dengan firman-Mu kami semua bisa belajar. Dan tolong Tuhan, hapuskanlah corona dari bumi ini agar kami bisa mendengar firman-Mu di rumah-Mu lagi Tuhan. Dan berilah kesehatan kepada kawan-kawanku serta orang tuanya, dan juga beri kesehatan dan semangat oleh kakak sekolah minggu agar bisa selalu mengajarkan kami tentang firman-Mu Tuhan, dan hapuslah dosa-dosa kami semua agar tak terhalang kasih anugerah-Mu kepada kami. Amin. Oke adik-adik, masih kondisinya tetap berdiri ya. Kita mau angkat pujian lagi, tapi sebelum itu kakak mau tes semangat adik-adik dulu nih. Tepuk semangat. Semangat. Wah, udah pada semangat kan ya? Nah, kita mau nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Ayo bang. Marilah kita berdoa menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang akan datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu
dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih.